Kalau untuk sekarang udah jadi usaha utama Mas, udah nggak ada lagi usaha yang lain. Karena terus terang Mas, kadang-kadang untuk usaha itu sebenarnya tergantung dari cara pikir kita Mas. Banyak edukasi di situ dan akhirnya saya punya teori Mas. Jadi kambing 1 jadi 2, 2 jadi 4. Lah itu saya praktekkan Mas, dari 11 ekor itu jadi 33 ekor. Kendala terbesar di dunia peternakan yang jenengan jalan ini apa tuh Mas? Proses bertahan Mas. Gitu? Kadang-kadang ketika kita yang namanya keluarga Mas, kadang kebutuhan di waktu pas butuh kambing yang belum waktunya kita jual, terpaksa kita jual karena untuk kebutuhan. Tapi ya enaknya kita ternak kambing di sini Mas. Meskipun kita nggak punya pekerjaan yang lain, karena kita punya ternak, ya alhamdulillah bisa menutup ekonomi keluarga Mas. Perjuangan awal dan disitulah beratnya kita ternak dan kita bisa menghargai ternak, dan ternyata sekarang udah ngerasain enaknya Mas. Perkenalkan, nama saya Heru Prasetyo, owner dari HPS Farm, beralamat di 23B Karangrejo, Metro Utara. Dulu itu sebenarnya saya risenan dari satu PT terbesar di Lampung, karena menurut saya di PT itu kurang prospek dan penghasilannya juga, karena mungkin di level bawah gitu, jadi buatan penghasilannya kurang, dan akhirnya pulang dengan modal tidak ada, akhirnya coba-coba beternak. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa untuk menghidupi keluarga. Cerita awal itu awalnya cuma 14 ekor. Nah, dari 14 ekor itu banyak problem-problem, banyak masalah, jatuh bangunnya. Tapi di situ bukan jadikan putus asa, tapi menjadikan motivasi saya gimana supaya kita sukses, kita bisa makan dari peternakan tersebut. Dan itu pun nggak semudah yang kita bayangkan. Meskipun dengan modal tidak ada, jangan putus asa, karena dengan tidak adanya modal itulah nantinya kita akan tahu gimana prosesnya menjadi orang sukses. Ada liku-likunya Mas ya? Ya sangat susah Mas. Awal cerita dulu waktu 14 ekor itu kandang belum seperti ini Mas. Itu masih bambu. Masih bambu? Pernah terjadi hujan angin, itu atapnya kabur semua Mas. Kena angin itu? Kena angin. Dan kambing basah semua. Dan itu dulu masih awal-awal, iya, perjuangan awal, dan disitulah beratnya kita ternak dan kita bisa menghargai ternak, dan ternyata sekarang udah ngerasain enaknya Mas. Waktu yang jenengan jalankan, sebenarnya kendala terbesar di dunia peternakan yang jenengan jalan ini apa tuh Mas? Proses bertahan Mas. Gitu? Kadang-kadang ketika kita yang namanya keluarga Mas, kadang kebutuhan di waktu pas butuh kambing yang belum waktunya kita jual, terpaksa kita jual karena untuk kebutuhan. Tapi ya enaknya kita ternak kambing di sini Mas. Meskipun kita nggak punya pekerjaan yang lain, karena kita punya ternak, ya alhamdulillah bisa menutup ekonomi keluarga Mas. Itu tergantung kita Mas. Kambing ini mau kita ambil besar bisa, untuk ambil kecil juga bisa. Ini tinggal konsep kita natanya gimana. Soalnya untuk peternakan kambing ini bahan yang kita tidak bisa produksi sendiri Mas. Iya. Maksudnya bagaimanapun kalau ciptaannya yang maha kuasa, itu pasti mau buat apapun bisa Mas, tergantung kitanya. Kadang-kadang kalau kita menuruti keinginan itu yang susah Mas, tapi kalau untuk menuruti kebutuhan insya Allah itu pasti dicukupi Mas. Mulainya dari
langsung peternakan ini dengan breeding atau memang langsung fattening Mas, penggemukan? Dulunya mah nggak ada konsep Mas. Nggak ada Ya, konsep? nggak ada konsep. Yang penting bingung usaha Mas. Mau usaha apa? Lari aja lah ke kambing. Nah cerita ini Mas, cerita awal saya keluar ataupun resign dari PT tersebut itu punya gaji 2 juta Mas awalnya. Lah alhamdulillah si istri ternyata punya tabungan 2 juta. Itu pun untuk beli kambing masih kurang Mas. Nah ternyata di tetangga itu ada yang mau jual kambing, itu jumlahnya 14 ekor, waktu itu senilai harga 10 juta Mas. Lah 10 juta itu dari hasil ngumpulin uang 2 juta gaji dari resignan PT, dari uang istri, itu ternyata masih kurang. Akhirnya saya pinjem di orang tua 5 juta, alhamdulillah Mas. Dari 14 ekor itu yang 3 saya jual bisa mulangin modal pinjaman tersebut. Kalau dihitung dari awal mula, dari sekarang itu sudah kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi 14 ekor itu saya jual yang 3, kan tinggal 11 itu. Iya. Nah, 11 itu saya coba ternak, saya setiap hari cari rumput. Saya pikir di situ perkembangannya kurang Mas. Dalam arti perkembangannya kapan ini bisa banyak kambingnya. Nah, akhirnya saya belajar, ketemu dengan channel Mas Indra ini. Ya. Banyak edukasi di situ dan akhirnya saya punya teori Mas. Jadi kambing 1 jadi 2, 2 jadi 4. Lah itu saya praktekkan Mas, dari 11 ekor itu jadi 33 ekor. Nah, jadi ketika umur di usia darah Mas, itu saya kecilkan jadi 2 dan seterusnya. Nah, nyampe 33 ekor. Dan itu pun nggak semudah yang kita bayangkan Mas. Itu ada kematiannya juga nyampe 22 ekor. Nah, penyebabnya Mas? Nah, itu karena dulu kita masih teori-teori ngawur Mas. Dengan pakan-pakan apa yang kita temukan di kebun, kita kasihkan makan, ternyata problem banyak Mas. Banyak penyakit, kambing bermasalah, dan akhirnya terjadi kematian itu sampai 22 ekor. Gitu ya? Itu sempat hampir putus asa Mas. Drop. Udah hampir, wah kayaknya susah ini di kambing. Nah di situ ternyata kembali belajar Mas, dengan lihat-lihat YouTube, lihat-lihat channel YouTube yang beredukasi, ditambah motivasi istri, akhirnya kembali semangat. Dan alhamdulillah Mas, sekarang sudah sampai 80 ekor, kapasitas kandang udah sampai 130 ekor. Nah untuk kambing 80 ekor ini saya hanya menggunakan pakan silase, tambahan fermentasi onggok dan sedikit sentrat. Sedikit sentrat? Iya. Mas, dengan pola pakan yang seperti ini, hitungannya seperti apa Mas? Kalau hitung-hitungan mungkin saya belum sampai sedetail itu Mas, tapi untuk perkembangan dan hasil insya Allah masih ketemu. Masih ketemu. Artinya ada keuntungan yang sesuai dengan ya target? Kalau nggak ketemu mungkin nggak jadi segini, karena soalnya dari awal itu saya nol modal dan nggak ada tambahan sama sekali modal dari kantong untuk beli kambing segala macam, tidak ada, dan mutlak murni dari hasil kambing tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak kandang, bisa membantu pekerjaan pemeliharaan kambing tersebut, dan itu pun hasilnya murni dari hasil pengolahan kambing tersebut. Nah untuk kelanjutan silase tersebut kami sudah menyiapkan bahan, mari kita lihat. Jadi bahannya apa aja tuh Mas, silase dulu Mas? Saya cuma pakai daun singkong Mas. Oh seperti ini ya? Sebenarnya ternak itu nggak ribet kok Mas, yang bikin ribet itu konsepnya aja. Saya cuman memanfaatkan daun singkong ini dari petani singkong, dan ada sedikit bang pakan lah di ladang. Di ladang ya. Cuman kalau alhamdulillah kalau di lingkungan sini untuk mencari daun singkong alhamdulillah masih enak Mas. Dan ini beli atau gimana Mas? Ini cuma cari Mas. Oh dicari? Cari nih? ya. Artinya gratis dong? Gratis. Oh gitu. Kalau memang stok melimpah gratis, tapi kalau pas susah daun ya kadang-kadang kita di storein, kita kasih beli. Nah, untuk pembuatan silase tersebut nanti kita review sendiri videonya, makanya tonton terus channelnya Mas Indra Palupi. Oke. Ya alhamdulillah lah Mas, dari dulu kita kerja di PT kan basicnya di mata umum enak Mas. Setelah saya rasakan kerja di PT terus keluar, itu sebenarnya sama aja Mas. Malah sekarang alhamdulillah di peternakan ini bisa mengangkat ekonomi Mas, bahkan sampai bisa untuk kebutuhan ekonomi, pembiayaan anak sekolah, bahkan
untuk peternakan kambing saya ini, saya punya anak di pondok Mas, itu kan lumayan biayanya, dan alhamdulillah bisa tercover dari peternakan kita ini. Ya meskipun kalau dibilang untuk hasil, kalau untuk menuruti cukup itu nggak akan cukup Mas, tapi untuk insya Allah lah, kalau kita yakini dengan kita berusaha semaksimal mungkin, kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa terpenuhi Mas, dengan konsep-konsep dan cara khusus yang kita belajar dan kita yakini, insya Allah lah Mas, itu semua bisa tercover. Kalau untuk sekarang udah jadi usaha utama Mas, udah nggak ada lagi usaha yang lain, karena terus terang Mas, kadang-kadang untuk usaha itu sebenarnya tergantung dari cara pikir kita Mas. Mau usaha apapun, kalau kita berpikirnya itu untuk usaha, insya Allah pasti bisa Mas. Contoh Mas, dari usaha peternakan kambing saya ini, mungkin saya belum bisa cerita Mas untuk hasilnya seperti apa, tapi untuk investasi Mas, dari modal nol loh Mas. Dari modal nol, alhamdulillah Mas, dari jangka 4 tahun ini saya sudah bisa memiliki beberapa ekor kambing ini yang insya Allah sudah bisa untuk jadi tabungan depan lah Mas. Ya alhamdulillah Mas, dari cerita awal nol itu Mas, sudah bisa bikin kandang, dengan mungkin untuk perkiraan kandang ini udah nilainya alhamdulillah lah Mas, alhamdulillah udah bisa kembali kendaraan. Dan yang paling penting itu Mas, kalau kendaraan dan kandang ini masih bisa dinominalkan Mas, tapi untuk biaya hidup Mas itu yang nggak bisa dinominalkan. Yang paling besar. Iya betul. Saya berpikir juga di ternak saya ini alhamdulillah sudah ada manfaat untuk orang lain khususnya Mas, terutama di sini sudah ada anak kandang yang alhamdulillah bisa untuk keperluan Gitu, dan Mas, bisa ya? membuka lapangan. Pengennya bisa membuka lapangan lebih besar lagi Mas, Bagi orang lain. Iya benar. Mas Heru, keberadaan peternakan ini kan tidak lepas dari namanya kohe Mas. Iya benar. Nah untuk pengolahan kohe sendiri jenengan seperti apa Mas? Atau dibuang cuma-cuma gitu, ceritakan Mas? Ya alhamdulillah untuk pakan kotorannya itu sudah ada yang nampung Mas, bahkan kurang Mas. Dalam arti banyak pencarinya? Banyak pencarinya, dan itu alhamdulillah bisa untuk membantu operasional kandang Mas. Tapi alhamdulillah anak kandang saya itu udah ikut saya udah lama, dan alhamdulillah lancar terus, nggak pernah bermasalah Mas. Gitu. Tapi dengan ABK yang ada di tempat kita nggak mengganggu perekonomian atau penghasilan Mas ya? Nah ini Mas, kadang-kadang yang kadang salah konsep bagi peternak, banyak kambing tapi malah susah. Nah tapi kalau untuk saya banyak kambing seharusnya semakin mudah. Nah konsep-konsep ini Mas yang perlu kita pikirkan, semakin banyak kambing tapi itu mempermudah kita. Pemula itu harus memulai dari berapa ekor Mas agar bisa tercover seluruh ekonomi? Kalau menurut saya nggak perlu banyak Mas, yang penting kita maksimalkan, karena rata-rata peternak itu berpikirnya harus kambingnya banyak, modalnya banyak, baru kita bisa hasil banyak. Ya benar teori itu Mas, cuman prakteknya itu yang harus kita benahi. Kalau saya mah simpel Mas, jadilah peternak yang keren. Sebenarnya karena ternak itu keren kok, nggak kalah dengan yang berdasi dan yang berjas. Karena pada dasarnya kita juga bisa bergaji seperti yang berdasi dan yang berjas. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Keren. Bekerjalah menjadi orang yang maksimal dan ahli. Jangan bekerja dengan modal, tapi bekerja dengan yang ahli. Dan terima kasih sudah menonton channel Indra Paluki. Mudah-mudahan cerita saya mendapatkan edukasi dan bisa bermanfaat untuk peternak kambing khususnya di Indonesia. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.